Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Klon Gasik ya, kelas online geografi asik. Hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar peta. Ini merupakan materi kedua di kelas 10 ya, geografi SMA. Silahkan diperhatikan baik-baik. Oke, yang pertama pengertian peta. Apa itu peta? Ya. Jadi peta merupakan alat bantu dalam geografi untuk menyampaikan informasi atau gagasan. Peta dalam artian umum merupakan gambaran konvensional fenomena di permukaan bumi yang diskalakan dan disajikan pada bidang datar. Ingat-ingat kata kuncinya. Jadi merupakan gambaran permukaan bumi. Jadi permukaan bumi itu digambarkan pada bidang datar yang diskalakan. Jadi punya skala dan bentuknya atau wujudnya merupakan bidang datar. Itu merupakan definisi dari peta. Kemudian ilmu pengetahuan seni teknologi tentang pembuatan peta disebut dengan kartografi. Jadi teman-teman sudah mengetahui konsep dari peta ya. Nah, beberapa pengertian peta yang dikemukakan oleh para ahli adalah peta merupakan gambaran permukaan bumi. Ya, sama ya, gambaran permukaan bumi. Kemudian peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala. Skala itu merupakan perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Itu namanya skala ya. Peta digambarkan dengan menggunakan proyeksi. Nah, sesuai dengan fungsinya, maka peta harus memenuhi syarat berikut. Ya, sebuah peta itu harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu confirm. Ya, jadi bentuknya itu harus sesuai dengan bentuk aslinya jika dikalikan dengan skala. Kemudian equivalent, luasnya ya. Jadi luas di peta jika dikalikan dengan skala nanti harus sama dengan luas permukaan nyatanya di permukaan bumi ya. Kemudian yang ketiga equidistant atau jarak. Jadi jarak yang ada di peta jika dikalikan dengan skala harus sesuai dengan jarak yang ada di permukaan bumi. Ini merupakan syarat peta yang baik. Nah, ini kalian pasti pernah melihat ini toh, ini peta ya. Jadi contoh peta Indonesia, kemudian peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lihat bahwa Indonesia, kalian amati lingkungan nyata ya. Jadi permukaan bumi itu ada tanah, kemudian ada pertanian, ada perkebunan, itu dipetakan seperti ini. Ya, jadi dipetakan. Ya, bentuknya seperti ini dipetakan, ada warna-warna seperti ini. Kemudian ada skala tadi, ada kalimat skala ya. Jadi diskalakan ini. Ya, ini skala. Jadi skala itu perbandingan, jadi jarak antara di peta ini. Kalau di peta kan Pulau Jawa kecil, ya. Padahal kalau di kenyataannya Pulau Jawa itu sangat luas. Nah, itu namanya diskalakan. Jadi objek di permukaan bumi yang semula luas, kemudian diskalakan, diperbandingkan dengan yang namanya skala. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini peta seperti ini, dia bidang datar ya. Dia dua dimensi seperti ini. Bidang datar itu namanya peta. Kalau yang bidang bulat itu namanya globe. Kalau yang bentuknya buku, kumpulan dari berbagai macam peta itu namanya atlas. Seperti itu. Ya, kemudian kita belajar yang kedua yaitu jenis peta dan penggunaannya. Ya, jadi peta itu dibagi menjadi berbagai macam jenis. Kita lihat. Ya, ada berdasarkan skala, bentuk, sumber data, isi, dan sifat data. Oke, kita pelajari. Yang pertama berdasarkan skalanya, ya. Ada peta yang memiliki skala yang sangat besar, ya, sampai yang sangat kecil. Jadi skala peta dinyatakan semakin besar skala peta, ya, itu angkanya ini ya, angkanya ini akan semakin kecil, akan mendekati 0, 1:100 akan mendekati 0. Kebalikannya, peta yang berskala kecil ya, angkanya akan menjauhi 0. Ya, di sini.
Jadi jangan terbalik. 1 juta sama 1:1 juta dengan 1:100 itu skalanya lebih besar mana? Lebih besar 1:100. Jangan terbalik dengan jumlah nolnya. Ya, peta berskala besar berarti dia mendekati objek nyata di permukaan bumi, maka angkanya akan semakin kecil. Kebalikannya, peta berskala kecil, ya dia akan menjauhi atau lebih kecil dari apa yang ada di permukaan bumi, maka angkanya akan semakin besar. Nah, ini menurut skalanya seperti ini, ada kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil, dan skala geografis. Nah, ini ya, jadi ada peta 1, peta 2. Ini peta memiliki skala yang berbeda ya. Kalau peta dunia ini tentu dia menggunakan skala yang kecil karena cakupannya semakin luas. Ya. Peta dengan skala yang kecil yaitu angkanya yang banyak, maka cakupan daerahnya biasanya digunakan untuk wilayah yang luas. Ini dunia ya. Balikannya dengan peta sebelahnya, ini hanya memetakan universitas ya. Jadi lingkupnya itu kecil, kampus ya. Maka dia skalanya besar. Pasti angkanya dia besar, itu sedikit, angkanya sedikit ya. Dia menggunakan skala besar. Kalau yang peta dunia ini dia menggunakan skala kecil seperti itu. Bisa ya menganalisis ya. Jadi kalau wilayahnya semakin luas, maka skalanya tentu akan semakin kecil. Jumlah angkanya akan semakin besar. Kebalikannya, wilayahnya yang semakin sempit, maka skalanya akan semakin besar, jumlah angkanya semakin sedikit. Seperti itu. Oke, lanjut. Peta berdasarkan isinya. Ya, diperhatikan yang pertama peta umum ya. Dia menggambarkan fenomena umum di permukaan bumi. Ya, fenomena umum apa aja yang ada di permukaan bumi itu dipetakan ya, pertanian, ya, perkebunan, ya, jalan, sungai dan sebagainya itu umum. Seluruhnya dipetakan, itu peta umum. Ya, contohnya ada peta orografi, topografi, peta dunia ya, hal-hal yang bersifat umum. Kemudian peta yang kedua yaitu peta tematik. Ya, peta yang menggambarkan fenomena khusus. Contohnya peta curah hujan, berarti dia hanya menggambarkan curah hujan. Ya. Peta kemiringan, ya, berarti dia hanya menggambarkan kemiringan suatu daerah. Itu namanya peta tematik. Ya. Nah, ini misal. Ya, ini contoh peta topografi ya. Nah, ini maksudnya di sini titik-titik ini titik-titik ketinggian ya, ada titik-titik ketinggian. Ini contoh peta topografi. Kemudian kita lanjut ke peta berikutnya yaitu peta statis dan peta dinamis. Ini merupakan sifat data ya, ada peta statis, ada peta dinamis. Peta statis merupakan peta dengan sifat data yang menggambarkan permukaan bumi yang memiliki sifat stabil atau tetap. Kebalikannya, peta dinamis yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi yang berubah-ubah. Contohnya apa, Pak? Relatif stabil. Misal ini peta gunung api ya. Gunung api di Indonesia. Ya, kalian perhatikan. Di Indonesia itu terkenal dengan Ring of Fire, makanya kita memiliki banyak gunung api. Nah, ini relatif tetap atau relatif stabil, maka disebut peta statis. Contoh lain, peta ibu kota ya, peta ibu kota di masing-masing provinsi. Ya, jadi itu relatif stabil, ibu kotanya di mana? Ya, misal Jakarta, Semarang, Surabaya, ya itu dan seterusnya. Berbeda dengan peta dinamis, contohnya misal kepadatan penduduk. Penduduk Indonesia semakin tahun kan berubah-ubah. Ya, semakin bertambah, ada kelahiran ya, semakin bertambah jumlah penduduk Indonesia. Contoh lain peta cuaca ya, cuaca kan kadang pagi itu kita, kalau kalian pernah lihat prediksi BMKG ya di TV itu ada curah hujan harian ya, ada daerah paginya mendung ya, siang cerah, ada yang hujan, ada yang petir. Nah, itu namanya peta dinamis. Jadi dia berubah-ubah ya, tidak stabil. Seperti itu ya. Kemudian lanjut. Berdasarkan bentuknya ada peta timbul ya dan peta datar. Peta timbul seperti ini misal contohnya. Ya, ini 3D ya, peta timbul.
Contoh lain peta braille. Ya, biasanya digunakan, mohon maaf, kepada saudara kita yang memiliki keterbatasan ya, misalnya tunanetra, itu peta timbul, jadi bisa diraba. Kemudian peta datar ya, peta yang 2 dimensi seperti ini visualnya. Ya, seperti yang kita lihat sehari-hari. Nah, ini namanya peta datar. Itu berdasarkan bentuknya ya. Kemudian lanjut. Berdasarkan sumbernya yaitu peta dasar dan peta turunan. Peta dasar yaitu peta yang dijadikan acuan dalam pembuatan peta lainnya. Jadi dia sebagai dasar peta lainnya. Kalau peta turunkan, peta yang diturunkan dari peta dasar. Contohnya Pak, apa? Peta dasar misalnya administrasi ya. Peta batas administrasi suatu daerah. Misal ini provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ada batas-batasnya, ada Kabupaten Sleman, Bantul, kota, ya Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul. Batas-batasnya seperti apa? Nah, nanti baru diturunkan menjadi peta berikutnya. Misal peta jaringan jalan, ya dia kan tetap ngambil batas. Kemudian peta curah hujan, ya dia ngambil batasnya, datanya kemudian diturunkan menjadi peta berikutnya. Itu namanya peta turunan. Kita lanjut ke penggunaan peta ya. Jadi peta, informasi yang diperoleh setelah kita menggunakan peta ya. Ini kita bisa lihat di sini. Pembaca harus mengetahui dasar peta. Pembaca memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kalian kalau ingin bisa membaca peta, kalian harus paham dulu dasar-dasar peta. Maka dari itu, setelah belajar ini ya, belajar pada materi kali ini, kalian harus bisa membaca peta ya. Peta dalam kehidupan sehari-hari itu tidak harus dalam wujud kertas ya. Kalian lihat Google Map ya, teknologi yang mengadopsi peta. Ya di situ kalian harus bisa membaca arah ya. Ini simbol jalan, ini arahnya kemana, ke utara atau ke selatan. Itu harus punya keterampilan peta. Kalau seseorang tidak memiliki keterampilan peta, dia akan bingung. Setelah ini ke kanan atau ke kiri. Rumahnya itu dekat, ancar-ancarnya apa. Nah itu contoh penerapan peta ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu komponen peta. Dalam suatu peta itu ada komponennya ya. Ada judul, ada simbol, ada skala, grid, petunjuk, legenda, insert, dan lain-lain. Nah yang pertama judul. Jadi nanti kita lihat peta aja, nanti kita langsung praktek ya. Judul menggambarkan judul ya atau isi dari peta. Misalnya peta curah hujan, peta pertanian, seperti itu. Kemudian simbol. Jadi permukaan bumi yang digambarkan dalam peta itu diwujudkan dalam sebuah lambang atau simbol. Betul sekali, ada titik, garis, luas, volume ya. Ini misal contoh ya, sawah dalam kehidupan nyata bentuknya tidak seperti ini ya. Sawah itu ada padi, kemudian dicerminkan dengan warna hijau dengan corak kasar ya. Nah kalau dalam peta misal disimbolkan seperti ini ya. Kemudian ada semak ya. Semak dalam kehidupan nyata bentuknya tidak seperti ini, tapi disimbolkan ya. Ada rawa juga. Nah ini namanya simbol peta. Kita lihat misal, simbol tadi ada garis, titik, dan luas. Kita ambil contoh misal garis ini ya. Ada simbol bentuknya garis, ini saluran air misal. Kemudian simbol bentuknya luasan, misal ini rawa ya. Kemudian simbol bentuknya titik misal, ya ini ada pelabuhan. Simbolnya seperti jangkar. Nah inilah bentuk-bentuk permukaan bumi yang diwujudkan dalam peta dalam bentuk simbol. Kemudian yang kedua ada skala. Ya, skala tadi apa? Skala merupakan perbandingan yang menunjukkan jarak antara di peta dan di permukaan bumi. Jadi jarak di permukaan bumi misalnya ya tidak hanya jarak ya, bisa luasan juga. Ya 10 km di permukaan bumi, nanti di peta dijadikan 10 cm agar muat digambar di peta, misalnya seperti itu. Ini misal kita lihat contoh peta ya. Tadi judul, nah ini contoh judul. Nah ini judul peta di sini. Kemudian ada contoh skala peta ini misalnya ya. 1:150.000. Maksudnya gimana? Artinya ya 1 cm di peta itu sama dengan 150.000 cm di lapangan.
Jadi kalau di sini itu 1 cm, berarti di lapangannya itu 150.000 cm, atau kalau dijadikan meter menjadi berapa? Ya, menjadi berapa? Atau dijadikan kilometer ya. Kalau dijadikan kilometer itu nolnya berkurang 5 menjadi 1,5 km di lapangan. Ya. Maksudnya seperti itu, maksudnya skala itu seperti itu ya. Jadi 1 cm di peta ya ini itu sama dengan 1,5 km di lapangan. Itu contoh skala ya. Ini contoh simbol. Ya, di sini ada warna-warni ya. Simbol pink itu menandakan kecamatan mana ya, simbol biru kecamatan mana. Itu namanya simbol. Kemudian garis ini jalan ya, ada jalannya ini ya. Dan lain-lain, itu namanya simbol. Jadi dalam peta itu tidak permukaan asli di bumi itu digambarkan sesuai aslinya. Misal jalan berarti harus aspal biru. Lengko nek cor blok ya, menggambarkannya susah, apalagi jalan batu. Nah, maka digunakanlah simbol. Gunung sama. Gunung kalau di permukaan bumi kan tinggi. Tidak mungkin kita menggambarkan aslinya tinggi seperti itu. Kita simbolkan dengan segi 3. Misalnya seperti itu ya. Kemudian lanjut komponen yang berikutnya yaitu grid atau garis lintang dan garis bujur ini. Ya. Merupakan garis tidak nyata ya. Di lapangan itu tidak ada ya. Garis tersebut di lapangan tidak ada, garis semu ya. Yang menggambarkan nanti letak koordinat ya. Jadi dia untuk fungsinya untuk menentukan letak koordinat. Ya. Yang bentuknya vertikal dan horizontal. Ya, garis grid atau garis koordinat. Kemudian orientasi atau petunjuk arah. Nah, ini penting. Jadi dalam membaca peta kalian harus tahu arahnya itu mana. Kalau atas di peta itu pasti dia arah utara. Ya, jadi kalian kalau membuat peta, arah sebelah atas itu merupakan utara, sebelah bawah berarti selatan ya. Sebelah kiri ini berarti barat. Sebelah kanan ini timur, ingat-ingat. Jangan sampai tertukar ya. Jangan kalau membuat misalnya prakteknya dalam kehidupan sehari-hari apa sih Pak peta? Misal kalau kalian membuat surat undangan pernikahan, ya denah lokasi pernikahan saudara kalian atau mungkin kalian besok ya. Kalian kan harus membuat peta, di mana arah utaranya, di mana arah selatannya, di mana arah barat, arah timur. Kalian harus jelas ya. Jadi seseorang itu tidak nyasar. Seperti itu. Ya, ini orientasi. Kemudian lanjut legenda. Legenda merupakan gampangannya merupakan arti simbol. Jadi simbol di sini, misal di sini kan digambarkan dengan warna pink. Nah, di legenda nanti dijelaskan warna pink itu apa. Kemudian di sini ada kuning. Nah, di legenda dijelaskan warna kuning itu apa. Ya, warna hijau itu apa, warna biru apa. Kemudian simbol-simbolnya garis ini maksudnya apa. Itu namanya legenda. Jadi legenda itu menerangkan simbol peta seperti itu. Kemudian lanjut ada insert. Ya, insert bukan insert ya. Kalau insert itu acara gosip. Kalau insert itu peta kecil ya yang menunjukkan lokasi yang dipetakan. Misal ini daerah provinsi Yogyakarta. Ya. Daerah provinsi Yogyakarta itu terletak di mana sih? Nah, itu dijelaskan di insert. Jadi dia terletak di Indonesia di provinsi yang sebelah mana, di sini dipetakan lagi. Jadi agar pembaca itu tidak bingung sebenarnya ini daerah Jogja itu terletak di negara mana. Misal yang baca itu orang luar ya. Kalau orang Indonesia saja sudah tahu. Misal orang luar atau mana ya. Makanya butuh yang namanya insert. Ya, peta kecil yang menunjukkan lokasi ya pada bagian peta yang dipetakan seperti itu. Nah, membaca peta. Untuk bisa membaca peta, jadi ini penting ya. Kalian harus memahami ini ya. Jadi baca judulnya, skalanya, legenda, orientasi, tahunnya ya. Kenapa harus tahun, Pak? Karena tahun menunjukkan peta tersebut itu up to date atau tidak. Ya, misal kalian membuat peta tahun 2020 dan peta tahun 2001. Itu sudah berbeda. Kenampakan di permukaan bumi itu sudah berbeda. Makanya tahun peta itu harus yang terbaru. Seperti itu ya.
Nah, di samping membaca peta juga dilakukan proses analisis dan interpretasi. Unsur-unsur yang dibaca dalam analisis misalnya jarak, lokasi, luas, arah, ketinggian, dan kemiringan seperti itu. Nah, ini misal di permukaan bumi bentuknya seperti ini. Ya, ada bukit, ada lembahnya. Tapi kalau dalam peta dia diwujudkan seperti ini. Nah, kalian harus bisa membaca. Ini ketinggiannya 149 meter. Ini ketinggiannya 11 meter. Berarti ini sama ini tinggi mana? Ya, otomatis kalau tinggi lebih rendah ini berarti ini daerah lembah, cekungan. Nah, di peta pasti bentuknya seperti ini. Ini contoh membaca peta. Ya, jadi peta itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaat peta? Yang pertama, menunjukkan posisi ya atau lokasi suatu wilayah. Jelas. Kalian dengan peta, misal contohnya aja Google Map. Kalian mau cari apa sih? Kalau kalian pertama kali di suatu tempat, misal di Jogja, kalian ingin jajan misalnya kebab. Kalian tinggal tulis di Google Map tuh, kebab terdekat. Nah, berarti dia akan menunjukkan lokasi kebab terdekat itu di mana. Nah, contoh ya seperti itu. Kemudian yang kedua, memperlihatkan fenomena di permukaan bumi. Kalau kalian lihat Google Map, ya kalian bisa melihat itu jalan, sungai, ya bahkan sekarang zaman pandemi COVID kita bisa melihat daerah sebaran COVID itu di mana saja. Itu bisa dilihat di peta. Ya, kemudian memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak di permukaan bumi. Ya ini ya. Jadi dengan peta kita bisa melihat nih luas suatu daerah, ya jarak antara misal kalian jarak rumah kalian dengan SMA Negeri 1 Rongkop itu jaraknya berapa kilo, itu bisa dilihat di peta. Ya, kemudian yang terakhir menyajikan informasi konteks ruangan. Ya, kita bisa melihat informasi apa sih, kita pengen kepo tentang apa sih gunung-gunung di Indonesia, bisa. Danau-danau di Indonesia bisa ya. Kalian mau lihat pantai-pantai yang menarik di Indonesia bisa dengan peta. Ya, jadi itulah manfaat dari peta. Kemudian tujuan pembuatan peta ya sama ya, membantu pekerjaan, menyimpan informasi, komunikasi. Jadi peta itu mempunyai tujuan untuk berkomunikasi. Ya, jadi kita membuat peta itu bertujuan untuk berkomunikasi dengan siapa? Dengan pembaca peta. Ya, seperti itu ya. Terima kasih sudah